ini hanya sekedar sebuah mimpi harapan yang buta, tidak. Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang hebat. Dan aku telah memberikan. Apa yang Tuhan berikan? Supaya ini bukan sebuah mimpi yang tidak terjawab. Yang Tuhan berikan menurut pembacaan tadi adalah aku telah memberikan. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Tema kita di hari ulang tahun yang ke-62 ini adalah Silo bertumbuh, berkembang menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Diharapkan setelah dengar khotbah ini jemaat dan persekutuan di Silo ini akan bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat. Bukan saja bagi sesama di Silo, tapi bagi dunia yang begini luas. Saudara-saudara, karena acara kita panjang, maka 20 sampai 25 menit ini ke depan kita dengar pesan firman untuk kita bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat. Saudara-saudara, saya ingin menggambarkan duluan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu sebagian dari mereka adalah nelayan-nelayan kecil di Galilea. Saya harus pakai kata kecil untuk mengatakan bahwa ada orang dalam persekutuan jemaat yang status sosialnya rendah. Tetapi pada saat yang sama ada orang yang punya jabatan sedikit di situ karena ada pemungut cukai. Ada Lewi pemungut cukai. Roma menaksir pendapatan dari satu wilayah. Dia lelang jabatan. Siapa mau dia pungut dari tempat itu, dia kirim ke Roma, tapi dia boleh makan di situ. Pada saat yang sama ada juga politisi di situ. Ada Simon orang Selot yang anti Roma. Dia tidak suka kepada Roma oleh karena penindasan. Dia mau bikin revolusi yang besar sekali. Saudara bisa bayangkan ini perjumpaan hanya 12 orang dengan latar belakang yang berpotensi berkelahi tiap hari dan tidak ada waktu bertumbuh, berbuah, berkembang. Satu mengabdi pada Roma, satu anti Roma. Kalau dorang dua ketemu di luar Tuhan Yesus, sudah bakalai. Lama itu. Ada juga karakter, ada yang seperti Petrus yang sedikit ceplas dan agresif. Ada apa-apa dia mesti maju duluan. Ada apa-apa dia mesti omong duluan. Sampai separuh bilang hanya lusa. Tidak ada orang lain. Ada juga yang seperti Andreas yang lebih pendiam. Dia diam-diam, dia tidak banyak bicara. Tapi Petrus yang ceplas-ceplos itu, Andreas yang perkenalkan Yesus kepada. Mari datang. Itu baru 12 orang saja sudah begitu banyak. Mereka punya latar belakang yang harus dikelola bersama-sama. Silo di 62 tahun ini berapa kakak? Berapa? 900 kalau kali 4 maka kira-kira 3.600 jiwa. Wih, ngeri itu. Itu ngeri itu kalau mau bangun bersama-sama atau mau bakalai bersama-sama. Itu ngeri itu. Saudara-saudara, konteks bergereja hari ini, saudara-saudara, coba kita tinggalkan sedikit 12 murid Yesus. Konteks ini menarik. Di seluruh gereja di dunia ini ada orang yang betul-betul dia rindu sekali mempersembahkan hidupnya untuk pelayanan. Waktunya, tenaganya, uangnya, dia kasih pelayan. Itu di seluruh gereja di dunia. Ada juga yang memang dia hanya omong saja, tapi kerja dia tidak ada. Itu juga ada juga di Silo juga ada toh. Ada yang kalau pertemuan itu dia hanya mau bertanya saja. Bertanya begitu rupa sampai akhirnya dia jawab sendiri dia pun pertanyaan. Di Silo ada juga begitu. Saudara yang bilang oh ini kita hanya tanya-tanya.
Di semua gereja di dunia ini, saudara-saudara, ternyata ada yang semua program dia mau usul. Semua dia usul. Betapa pentingnya untuk pelayanan. Usul. Tapi dia sekikir sekali, tidak pernah Ada juga. Ada iko ibadah sekarang. Di seluruh gereja di dunia ini, saudara, ada yang memang dia punya pekerjaan hanya tersinggung saja. Sedikit-sedikit mau keluar dari gereja, sedikit-sedikit dia mau bikin. Ada juga. Apa yang tidak ada di sini? Ada yang kalau dia bicara dia mau supaya semua orang dengar. Tapi apa? Tapi dia tidak mau memberi telinga untuk mendengar dari orang lain. Ada juga. Saudara, dalam konteks pembacaan tadi, ini adalah bagian terakhir dan segera setelah itu Tuhan Yesus akan berjumpa dengan pengkhianatan dan dia akan meninggalkan 12 muridnya. Bahkan akan meninggalkan secara fisik kita semua. Dan dia sungguh tahu bahwa baik murid, baik jemaat-jemaat hari ini penuh dengan kepelbagaian dan macam-macam. Terlalu banyak. Ada yang kalau kerja tidak ada, tapi pas makan ada juga. Ada yang dia datang acara itu hanya mau bungkus. Nah, saudara bayangkan ya kira-kira begitu. Itu saya kasih di awal duluan. Nah, waktu 20 menit jadi diam-diam kita ngomong. Baik. Saudara-saudara, sekarang secara fisik Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Bagaimana kasih tinggal mereka dengan berbagai-bagai rupa ini akan mengelola sebuah kelompok bersama supaya cita-cita, saya kira cita-cita semua gereja, supaya akan bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat bagi dunia. Bagian doa Yesus ini menarik. Harapannya adalah supaya mereka itu menyatu di dalam kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka menyatu di dalam kasih. Berbagai-bagai rupa orang yang ada di situ dengan latar belakang dan sifat yang beda-beda itu, kalau tidak ada kasih di antara mereka, sulit bertumbuh, sulit berkembang. Jumlah mungkin tambah banyak karena kelahiran, domisili dan lain-lain, tapi bertumbuh bersama sesuatu yang repot kalau tanpa kasih. Itu satu ciri khas utama yang Tuhan mau supaya pada murid-murid ada itu kasih. Hukum Taurat ada 10, dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal ada ribuan peraturan hidup setiap hari yang kemudian Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat saja, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan menyimpulkan dia cukup dalam satu kata, yaitu kasih. Anak sekolah minggu biasa lebih detail. K-A-S-I-H. Dia punya ref menarik. Kasih itu tidak suka. Sudah cukup. Di sini ada yang suka marah-marah. Itu tidak ada kasih toh. Nah, saudara-saudara, saya bicara sabar duluan dulu. Kan kita mau mengelola banyak orang tanpa kesabaran, ini repot ini. Alkitab itu memberi pesan kuat tentang sabar. Sabar itu ada 2. Satu, sabar terhadap situasi. Sabar terhadap apa? Ada situasi yang kita rindu harus segera selesai, tapi Tuhan bilang apa? Sabar. Sabar terhadap situasi. Yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama sabar terhadap orang. Ada orang-orang tertentu di dalam gereja itu yang terlalu menjengkelkan. Tapi Alkitab bilang apa? Sabar.
Ada penatua diaken yang terlalu menjengkelkan. Tapi Alkitab bilang apa? Supaya adil. Ada pendeta yang terlalu menjengkel. Tapi Alkitab bilang apa? Ada suami yang terlalu menjengkel. Tapi Alkitab bilang apa? Ada istri juga yang terlalu menjengkel. Ada, betul? Di mana? Tapi Alkitab bilang apa? Ada orang yang mungkin duduk di samping kiri kanan kita yang terlalu menjengkel. Tapi Alkitab bilang apa? Saudara bisa bayangkan kita bersama-sama tiap waktu untuk membangun cita-cita, bertumbuh, berkembang, supaya menjadi berkat tanpa kasih. Yang tidak ada kesabaran itu mau jadi apa? Saya kira itu tetap hanya sebuah harapan. Boleh hafal. Kasih ialah, ikut. Kasih ialah. 1, 2, 3. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah memusuhi dunia, menghancurkan dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya tidak boleh ada orang dalam persekutuan jemaat yang bilang begini, Robi, saya terlalu hargai Robi, tapi waktu lihat Robi pun sifat asli begini, maaf, itu bukan kasih, egois. Harapan dari Yesus adalah mereka harus terikat di dalam kasih, supaya bertumbuh bersama-sama. Kedua, supaya masing-masing mereka, para murid itu, dan semua orang yang mengaku sebagai murid Kristus, masing-masing menyatu secara personal, secara pribadi dengan Tuhan. Baru kemudian berkumpul dalam sebuah komunitas bersama. Masing-masing pribadi dari 12 murid Yesus itu harus punya relasi pribadi dengan Tuhan dulu. Baru kemudian mereka bergabung dalam sebuah persekutuan. Ini ada relasi pribadi dengan Tuhan, yang di sini ada relasi pribadi dengan Tuhan, ini ada dengan Tuhan, di sini ada dengan Tuhan, yang di luar dengan Tuhan, masing-masing relasi dengan Tuhan. Baru kemudian kita berkumpul bersama-sama dalam persekutuan sebagai orang-orang yang mengasihi. Tidak boleh ada dalam sebuah persekutuan berjemaat ada orang yang bebas dari relasi pribadi dengan Tuhan, lantas dia bergabung dalam persekutuan. Nanti jadi masalah. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makin mengasihi seseorang dengan Tuhan, maka dia makin mengasihi orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kalau orang yang suka beribu-beribu dengan dalam gereja itu dia tidak dekat dengan Tuhan. Karena kalau dia punya relasi personal dengan Tuhan, tidak mungkin. Ini sekaligus menegaskan, saya lihat ada kaum bapak di sini. Kaum bapak itu mesti masing-masing punya relasi pribadi dengan Tuhan, baru bapak panggil beda rumah. Jangan sampai orang bilang, kami kalau bapak-bapak ini ibadah memang kami tidak ikut, tapi beda rumah, siap. Tidak begitu. Relasi pribadi dulu, mendahului. Baru kemudian kita bergabung. Saudara bisa bayangkan mengelola ini jemaat yang begini besar, ribuan orang, dan ada orang yang tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan.
Repot itu. Lalu apakah ini hanya sekedar sebuah mimpi harapan yang buta? Tidak. Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang hebat. Dan aku telah memberikan. Apa yang Tuhan berikan? Supaya ini bukan sebuah mimpi yang tidak terjawab. Yang Tuhan berikan menurut pembacaan tadi adalah aku telah memberikan kemuliaan. Kemuliaan apa? Sebelum kita masuk pada kemuliaan itu, saudara, saya mau sampaikan kepada kita berdasarkan pemberitaan ini bahwa yang punya relasi pribadi dengan Tuhan hanya ada satu kata kunci, yaitu sebelum sampai kata kunci itu, Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, Dia Tuhan yang kudus, yang suci, yang mulia. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang suci itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak suci. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Yang gelap itu tidak dapat bersatu dengan yang terang. Kata kuncinya adalah untuk menyatu secara personal dengan Tuhan dan kemudian berbentuk dalam sebuah persekutuan. Mesti ini persekutuan yang menjaga kesucian hidup. Beraktivitas rohani yang banyak belum tentu menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Terang tidak dapat menyatu dengan gelap. Kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap, kok tidak? Kalau orang di gelap bisa lihat kita di terang, kok tidak? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah diterang dia kembali pergi gelap? Karena dia suka begini. Kalau diterang baru suka pulang pergi gelap, itu kan dia suka begini. Dia suka apa itu? Memeloi. Kalau dia suka begini, sedikitlah dia akan kekudusan. Itu yang menyatukan kita dengan Tuhan. Pendeta Yandi mungkin khotbah tiap hari, apa menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Kita maha hadir dalam semua ibadah, apa menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Kan itu jaga kesucian hidup supaya betul menyatu. Harapan ini terjadi. Aku memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan seperti apa? 3 hal ini dan kemudian amin. 1. Kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan salib. Yesus dimuliakan di atas salib itu untuk kepentingan relasi yang kuat di antara kita. Dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri dan dengan alam semesta. Dia tidak mati konyol di atas itu. Tetapi dia dimuliakan oleh Tuhan di situ. Tidak boleh ada kemuliaan lain di dalam gereja yang melebihi kemuliaan salib. Tidak boleh. Tidak boleh ada kemuliaan lain di dalam gereja Tuhan yang melebihi kemuliaan salib. Saudara tahu hari-hari ini kenapa banyak orang bertengkar di mana-mana? Di dunia nyata, di dunia maya, masing-masing karena kita lagi bertengkar di luar kemuliaan salib. Berjuang bagi diri sendiri, bagi kelompok sendiri, membesarkan organisasi dan meninggalkan salib. Kalau saudara dan saya masih percaya kepada kemuliaan salib, mari semua takluk di situ, tunduk. Karena kita mau menyatu di dalam kasih tadi yang tidak terpatahkan. Itu kalau ada yang tidak, pasti tidak ada yang tersinggung lah. Kemuliaan salib. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan ketaatan. Tuhan Yesus itu terlalu taat. Bahkan taat sampai mati. Tidak boleh ada satu orang pun di dalam gereja yang oleh karena apapun dia kemudian menjadi tidak taat. Dia mesti tunduk, taat. Karena Yesus bukan tidak bisa melawan. Sangat bisa. Tapi dia mau taat
Karena kasihnya yang besar untuk ada kesatuan dengan Bapa dan dengan kita semua. Memang taat ini juga serius. Saudara-saudara, saya kasih 2 contoh yang gampang dan pasti terjadi juga di antara kita. Pertama, di sini katekisasi biasa berapa lama? 1 tahun toh. Kalau anak-anak tidak ikut berapa kali, tidak boleh ikut ABCD. 5 kali tidak boleh ikut. Orang lain punya anak boleh ikut. Terus ada orang tua datang tanya pendeta, pendeta, Desember nanti ada ABCD kok? Iya, kenapa? Wih, kita pu anak yang sekolah dokter di Bandung itu. Itu anak terlalu pintar, Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Kenapa dia? Nanti kalau dia datang boleh tabis memang kok. Pendeta yang tidak bisa begitu. Pak, kenapa orang lain pu anak boleh taat, kok ikut, betul pu anak sonde mau. Di katekisasi itu tidak ajar orang bunuh orang. Kok taat, kok ikut, kenapa? Di sini juga ada. Fam, itu salah, jangan masuk di sini. Kedua, ini contoh ringan-ringan saudara. Contoh, sekretaris jemaat itu seringkali dia tulis, hampir kita mau bilang sia-sia juga tidak juga, tapi ada kesan sia-sia. Mau bagi ini penatua diaken untuk melayani ibadah 1-2 itu biasa pagi tambah sore. Yang sore itu seringkali biar mau tulis 100 kali dan tinta emas. Selalu ada alasan untuk kita tidak ikut. Betul kok? Kalau kita tidak taat tidak bisa. Ini kan mau jadi berkat ini. Mau jadi berkat tanpa ketaatan bagaimana? Saya membayangkan saudara, ada satu waktu mungkin usulan-usulan dari jemaat makin kuat supaya ibadah persiapan perjamuan kudus itu hapus sudah. Karena ikut persiapan nanti 10 orang yang datang untuk perjamuan itu kita tutup satu naikoten ini kan semua ada. Lalu kita bicara jadi berkat. Tidak usah pikir yang terlalu tinggi-tinggi dulu dari yang ringan-ringan ini. Ya, sudah 20 menit toh. Ketiga, terakhir. Kemuliaan nama. Sama-sama, 1, 2, 3. Kenapa pendeta taruh nama di situ? Dulu Tuhan itu tidak dikenal. Dirasa terlalu jauh. Tidak tahu dia mana, dia nama siapa dia, tidak ada orang tahu. Sampai ada satu waktu ketika Musa berjumpa dengannya. Terus Musa bertanya, Tuhan, nanti kalau ada yang tanya, saya mau kasih tahu bilang siapa suruh. Terus Tuhan bilang, pergi kasih tahu bilang, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Jadi datang di Silot, dan tanya, siapa suruh? Aku adalah aku. Saudara bisa mengerti itu aku adalah. Woi Tuhan, ini masih jauh ini Tuhan. Dia kasih lebih dekat sedikit. Kalau nanti orang tanya kasih tahu bilang YHWH, Yahweh. Tapi ini terbatas, jangan diucapkan sembarangan. Tidak boleh. Dari situ menjadi Immanuel. Tapi orang tanya, ini Immanuel yang mana ini? Oh, Immanuel yang pemerintahan ada di bahunya. Segala macam tertulis di Yesaya. Matius masih menyebutkan Immanuel. Tapi kemudian Yohanes menyebutkan, dan nama itu adalah Yesus. Yang kemudian kamu akan menyapa dengan baik Bapa. Sangat dekat itu relasi sampai kita panggil dia Bapa. Dari sesuatu yang sangat jauh itu, sangat jauh. Sampai orang menyebut dia Yesus dan orang menyebutkan dia Bapa. Oleh karena relasi yang penuh cinta.
Tapi dia pakai catatan. Dunia mesti tahu. Dunia harus tahu. Pertanyaan sekarang, apa yang kita buat supaya orang tahu bahwa Yesus itu menyatu di dalam kita dan kita di dalam Kristus, Kristus di dalam Dia, dan kita adalah satu. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan dalam hidupmu. Onesimus bekerja di perkebunan milik Filemon. Tidak tahan bekerja, bangun lari karena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia, terima Tuhan Yesus. Habis masa tahanan, Paulus bilang pulang kembali ke Filemon. Dia bilang, Bapak tidak bisa. Ini kita pulang, kita kena pukul, kena bunuh mati. Sudah engkau pulang, nanti saya tulis surat. Filemon, yang pulang ini bukan budak, yang pulang ini orang merdeka. Yang pulang ini bukan musuh, yang pulang ini saudara kita yang kekasih. Filemon menyambut budak ini. Tuhan menyambut budak ini seperti menyambut seorang sahabat. Dorang dua makan sama-sama, orang heran. Bisa budak yang melarikan diri disambut seperti sahabat. Dorang tanya, kok bisa begitu? Dua orang ini bilang begini, Tuhan kami mengajarkan kami hal itu. Orang yang tidak kenal Tuhan kepingin tahu, Tuhan macam mana yang bisa ajar orang. Seorang Tuhan bisa menyambut budak dengan sangat rendah hati. Orang ingin mencari Tuhan. Orang ingin. Dari yang kita lakukan itu orang ingin mengenal Tuhan mana yang kita sembah. Dan dunia mesti tahu itu. Hari ini harus terhapus di Silo kalau ada orang berani mengatakan kamu pipi gereja masa-masa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Mesti hilang itu kalimat yang kamu pipi gereja masa-masa. Dunia mesti tahu bahwa Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia, Dia di dalam Bapa itu. Jadi satu semua. Saudara, orang-orang yang diselamatkan karena kasih yang besar, Tuhan titipkan di gereja. Orang-orang yang sudah selamat itu Tuhan titip di gereja. Memang do mati masuk surga, tapi kan belum mati toh. Saya biasa tanya orang, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Mulai agak tertahan di situ tuh. Ya, belum waktu Tuhan. Nah, dia titip di gereja. Hah? Dia titip di gereja. Gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu tidak diberkati. Dia hanya sibuk dengan pertengkaran. Tidak diberkati. Tapi ada juga yang menarik dari orang-orang yang dititip. Ada orang-orang yang Tuhan setitip di gereja, dia pindah-pindah gereja. Ini di sini ada ibu-ibu yang ada bunga hias, bunga yang begini ini. Ada kok yang piara-piara di rumah, ada begini kok. Ibu siapa? Omong saya tidak minta juga kita maksud. Ada kok ibu yang piara bunga begini, ada kok. Coba tanya ibu yang piara bunga begini, berapa lama baru pindah pot? 3 bulan ada? 6 bulan? 6 bulan bisa toh? 1 tahun mengkali baru pindah. Tidak juga toh? Mungkin suruh rusak buang baru kas pindah toh? Kalau tiap minggu itu ibu kas pindah pot, itu bunga mati. Kalau tiap bulan, tiap minggu pindah pot, mati. Jadi yang ini hari gereja di sini, besok di GBI situ, lusa di situ. Oh, sumati. Kapan mau bertumbuh, berkembang kalau sumati? Bertumbuh itu keputusan untuk menetap. Saudara harus ambil keputusan. Mau bertumbuh di mana? Menetap di mana? Nah itu akan bertumbuh nanti berkembang. Dia pun akar bisa jalan-jalan begini.
Tapi tiap hari pindah, bolomber akar pindah. Lama-lama dia jadi bunga plastik. Selamat ulang tahun ke-62 ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan menolong kita dan meneguhkan kita. Mari bersama-sama kembali kita akan mendengarkan paduan suara Nafiri Sion, dilanjutkan dengan paduan suara kaum Bapak Gemeja.